Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Afifah Fitriasana, NIM 2 ampe bale 070031. Ambo dari kelas PGMIA. Di video ko, Ambo akan menceritakan tentang nagari Ambo, yaitu Nagari Sungai Betung. Nagari Sungai Betung ini terletak di Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sejunjung. Di video ko, Ambo akan menjelaskan lebih lanjut tentang asal-usul nagari Ambo. Selamat menyaksikan. Asal nama nagari Sungai Betung menurut sejarah adalah ditemukannya sebatang ame segatang batang batuang atau bambu di sebuah sungai. Oleh karena itu, dinamakan dengan Nagari Sungai Batuang. Nagari Sungai Batuang menurut sejarah adalah tapak lapan atau sebagai tampek barundiang pemecahan masalah adat dan pusaka. Oleh Ampek Bali Koto, yaitu terdiri 5 koto mudia, Ampek Koto di tengah, 5 koto di ilia. Sungai Batuang merupakan bagi koto yang Ampek Bali. Artinya, apabila ada permasalahan, maka nagari Sungai Batuang lah kusuk nan ka menyelesaikan, karuh nan ka menjaniahkan. Pituah rang tuwo, kita kemudian dilinte, tarik kaulak kambat tobek. Di dalam itulah lingkungan Sungai Batuang dalam naungan Datuk Ampek Sudui dan orang gadang nagari, yaitu Datuk Sultan Bagindo. Datuk yang Ampek yaitu Datuk Rajo Momo, Datuk Rajo Indo, Datuk Rajo Lelo, Datuk Rajo Badaro Hitam, Balimo Jotiang Panjang, yaitu di bawah Datuk Sultan Bagindo. Visi dan misi Nagari Sungai Batuang, yaitu misinya adalah Nagari Sungai Batuang yaitu menjadi nagari yang madani, religius, dan babudaya. Misinya yaitu meningkatkan pengetahuan agama bagi masyarakat melalui pelatihan kitab, yaitu pelatihan ilmu agama, dan mewujudkan masyarakat yang bermoral dengan cara pelatihan adat dan istiadat. Kondisi demografi Nagari Sungai Batuang yang pertama yaitu jumlah jorong. Di Nagari Sungai Batuang terdapat 3 jorong, yaitu Jorong Koto, Jorong Banjar Pematang, Jorong Pasar. Yang kedua yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Nagari Sungai Batuang yaitu 2.393 jiwa. Jumlah kakak yaitu 608 kakak. Jumlah laki-laki adalah 1.175 jiwa dan jumlah perempuan adalah 1.218 jiwa. Jumlah penduduk menurut agama di Nagari Sungai Batuang, penduduk sadue beragama Islam, baik penduduk padusi ataupun laki-laki. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan penduduk Nagari Sungai Batuang, yaitu warga asli negara Indonesia. Yang keempat, di Nagari Sungai Batuang pada umumnya masyarakat bakarajo atau mata pencahariannya adalah sebagai petani dan dagang. Contohnya seperti menanam padi, menakik gota, dan memanen sawit. Di Nagari Sungai Batuang banyak terdiri dari beberapa macam suku, antara lain yaitu suku Melayu Domo, Datuk Bandaro Hitam, Melayu Siek, Datuk Bandaro Datuk Mujo Jomomo, Melayu Tonga, Datuk Bandaro Bosai, Melayu Kampai, Datuk Rajo Lelo, Caniago, Datuk Arangkoyo Mudo, Melayu Bandang, yaitu Datuk Tambun Tayah, Melayu Tobo, Datuk Panghulu Bosai, dan Melayu Panai, yaitu Datuk Majo. Rumah gadang Nagari Sungai Batuang ada 6 macam. Yang pertama yaitu rumah gadang dalam kepunyaan Datuk Sultan Bagindo. Arti rumah dalam yaitu dalam dengan adat dan pusaka penghuni pucuk Nagari Sungai Batuang, Datuk Sultan Bagindo Tiang Panjang. Yang kedua yaitu rumah gadang Gajah Maoram, kepunyaan Datuk Bandaro Hitam. Yang ketiga rumah gadang Gajah Malenong, kepunyaan Datuk Rajo Lelo. Yang keempat yaitu rumah gadang Gajah Malingkal, kepunyaan Datuk Tambun Tayah. Yang kelima yaitu rumah Gajah Monggok, kepunyaan Datuk Rajo Monggok. Yang keenam yaitu rumah gadang kepunyaan Datuk Kotik Bosan. Keunikan tradisi Nagari Sungai Batuang dari masa Saisuk sampai kini, ada tradisi dan budaya di Nagari Sungai Batuang masih sangat kental.
Selagi adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah. Masih berdiri Togak, Koko menjulang nagari Sungai Batuang, adat dan tradisi akan dijaga kelestariannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah adat perkawinan. Adat perkawinan di nagari Sungai Batuang sedikit berbeda dengan nagari-nagari di Minangkabau. Karena pada dasarnya ada tuh salingkungan alam memakai salingkungan nagari. Tata cara pelaksanaan adat perkawinan yang pertama adalah mantan tando kete atau orang tua laki-laki meminang kepada keluarga perempuan. Yang kedua yaitu mantan tando gadang, yaitu pihak mamak laki-laki datang kepada pihak mamak perempuan. Ketiga yaitu bacincin. Yang keempat acara akad atau ijab kabul. Yang kelima yaitu mak iriang atau arak iriang merapulai. Di Sungai Batuang ada dua macam arak iriang merapulai. Yang pertama dilakukan pada malam hari, yaitu mak iriang merapulai pai ke rumah anak daro pada acara ikola. Adanya acara pertama yaitu pasambahan alek kanaya. Yang kedua yaitu pasambahan makan. Yang ketiga yaitu pasambahan menyerahkan marapulai. Yang terakhir yaitu pasambahan alek katurun. Dan pada siang hari yaitu mengiriangkan anak daro untuk pai ke rumah marapulai. Selanjutnya yaitu bakawa adat. Adalah acara untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki atas hasil panen yang diperoleh masyarakat atau anak cucu kemanakan di nagari Sungai Batuang. Selain itu, acara bakawa adat adalah acara membayar hutang atau melape nazar karena seluruh nenek mamak cucu kemanakan banazar. Kalau lai tahinda dari masalah atau musibah baik yang besar atau yang kecil, tapi tidak sampai dibantai satu ekor kerbau. Dan alhamdulillah tiok pinta lai bulia kawa lai baombon, mangko dibantailah satu ekor kerbau. Tata cara pelaksanaannya yang pertama yaitu pada pagi hari membantai kerbau dan dibagi samberato ke cucu kemanakan. Yang kedua yaitu pada siang hari makan siang bersama di tempat yaitu tampek bakawa adat. Pada malam hari memakan kapalo karabau di rumah dalam yaitu Datuk Sultan Bagindo, Raja Adat Nagari Sungai Batuang, dan memperbincangkan adat lama pusaka usang, adat nan anui-anui bujia, pusaka nan ilang-ilang timbua. Yang ketiga yaitu tradisi jemputan. Tradisi jemputan ini di nagari Sungai Batuang terdapat pada tradisi sunat rasul. Di antaranya langkah-langkah atau tata cara yang digunakan. Yang pertama yaitu baiyo-iyo jo kaum kete atau bermusyawarah dengan keluarga. Yang kedua yaitu baiyo-iyo jo kaum nan gadang, yaitu bermusyawarah dengan mamak suku. Yang ketiga, duduk seluruh nenek mamak nagari Sungai Batuang untuk meminta izin dilaksanakan acara sunat rasul karena sesuai dengan adat pepatah nagari Sungai Batuang. Tiok jangek nan kaba bingke, daging nan kaba kuak, darah nan ka mengacak, nyawa nan ko ilang. Jadi harus meminta izin ke seluruh nenek mamak termasuk kepada raja adat yaitu Datuk Sultan Bagindo. Yang keempat, pelaksanaan sunat rasul. Pada pelaksanaan ini, keluarga bako melakukan tradisi jemputan, yaitu menjemput anak yang angkat sunat rasul diarak ke rumah bako dengan diiringi kesenian nagari yaitu calempong. Yang keempat yaitu pakaian adat di nagari Sungai Batuang. Salah satu kebesaran pakaian nenek mama di nagari Sungai Batuang adalah saluk yang sesuai coba patah adat Sungai Batuang. Badeta saluk palangai jantan, bayangan isi dalam kulit panjang, tak dapat diukur laba, tak dapat dinilai salilik lingkaran. Panjang ikek santungan jo kepala, tiok katok ba undang-undang, tiok liku akan menjala dalam korek budi, melangkah tumbuh dek paham tiok lipek. Artinya setiap pemimpin atau penghulu atau datuk di sebuah nagari harus mempunyai ilmu yang setingkat lebih tinggi dari cucu kemanakannya, supaya ketika terjadi permasalahan
yang dikarenakan oleh cucu kemenakannya seorang pemimpin yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kelima yaitu kesenian. Beberapa kesenian yang ada di Nagari Sungai Batuang seperti calempong, silek, randai, bagondang, dan lain-lain. Tetapi yang acap digunakan pada saat acara-acara yang ada di Nagari Sungai Batuang yaitu randai dan silek. Sedangkan calempong digunakan pada saat acara Nagari Barale Arak Kotik. Yang keenam yaitu adat istiadat. Adat istiadat di Nagari Sungai Batuang adalah adat yang bertentangan jo hukum agama Islam atau syarak, yaitu sama jo hukum adat jahiliyah. Cuman adat istiadat tuh bisa dipakai di Tanah Minang dengan syarat-syarat tertentu dengan sebutan ada batasannya sesuai jo papatah Minang, KAT kangkuang dan kabawa di kungkuang banil. Contohnya barabab paku capi, basalong basuranai, dan basorak basugirau. Yang ketujuh yaitu permainan di Nagari Sungai Batuang, antara lain yaitu sipak raga atau takraw yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Randai yang ada di Nagari Sungai Batuang yang biasa dimainkan oleh anak-anak muda adalah randai anggunan tongga. Selanjutnya yaitu di Nagari Sungai Batuangko juga ada silek yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu silek panian atau pandai kamalin. Yang kedua yaitu silek torola atau silek sonsong, adalah silek yang sakral yang digunakan di Nagari Sungai Batuang. Dan yang ketiga adalah silek angku danau. Di Nagari Sungai Batuangko, orang biasanya memanen padi dalam setahun sekali, yaitu 2 kali panen. Yang harus panen bersama, kalau tidak padi tidak akan menjadi. Ciri khas padi di Nagari Sungai Batuang adalah padi lampai kunyang. Selanjutnya yaitu cerita rakyat di Nagari Sungai Batuang. Menurut orang-orang tua adalah pada zaman dulu itu masyarakat Sungai Batuang alum menganut agama Islam. Masyarakat menganut ajaran nenek moyangnya, yaitu ada ajaran Monggam Kamayan atau Hindu. Lalu pada suatu hari tiba-tiba datang bencana, yaitu sakit cacar yang menimpa sadui masyarakat. Tak lama tuh pada suatu hari ada 2 ulama Islam yang datang ke Nagari Sungai Batuang. 2 ulama tuh mengajarkan kalau nia sakit cacar itu sembuh, masyarakat harus menganut ajaran agama Islam dan meninggal ajaran nenek moyangnya. Karena sesungguhnya yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Karena itulah masyarakat pun menganut ajaran Islam, dan ajaibnya setelah itu penyakit masyarakat itu sembuh. Dari itulah masyarakat percaya ke ajaran Islam sampai pada hari dipercaya makam 2 ulama itu terletak di tempat bakawa adat yang dipercaya masyarakat hingga kini sebagai makam sakral atau keramat yang tidak boleh sembarang orang masuk ke area makam itu, apalagi bagi anak gadis yang sedang tidak suci atau sedang datang bulan, karena takut ada kemalangan yang akan menimpanya. Thanks for watching, bye bye.